Budak Bayangan bab 751 Tuan Sun Les. Di salah satu ruang kuliah yang dibentengi di Awaken Academy, sebuah auditorium besar perlahan-lahan dipenuhi oleh para siswa. Pria dan wanita muda ini, bagaimanapun, tidak terlihat seperti penidur yang tidak berpengalaman. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka memiliki kepercayaan diri yang suram dari para veteran yang teruji pertempuran. Mereka tajam dan kasar di sekitar tepinya, menunjukkan tanda-tanda dari mereka yang baru saja kembali dari alam mimpi. Untuk alasan yang sama, kerumunan siswa diliputi oleh rasa energi dan keaktifan yang khas dari orang-orang yang baru saja disingkirkan oleh kematian, tetapi berhasil lolos dari cengkeramannya hidup-hidup. Ini adalah yang baru bangkit. Beberapa minggu setelah titik balik matahari musim dingin, sebagian besar dari mereka yang ditakdirkan untuk bertahan hidup telah menemukan jalan ke benteng manusia dan kembali ke dunia nyata. Sekarang, mereka menetap dalam kehidupan dan tanggung jawab baru mereka. Sementara beberapa memilih untuk menempa jalan mereka sendiri, banyak yang memutuskan untuk tetap di akademi lebih lama. Kurikulumnya tidak hanya ditujukan untuk sleeper. Sebagian besar kompleks didedikasikan untuk pelatihan berkelanjutan bagi para siswa yang bangkit. Hanya karena seseorang telah selamat dari usaha pertama mereka ke alam mimpi tidak berarti bahwa mereka dapat berhenti belajar. Nyatanya, menghadapi banyak tantangannya, sebagian besar penyintas mendapatkan satu pelajaran penting. Tidak peduli seberapa siap mereka, itu tidak pernah cukup. Memang, ceramah yang akan didengarkan oleh para pemuda yang bangkit ini bukanlah dari kursus yang populer. Berjudul Manajemen Sumber Daya Selama Ekspedisi Berkepanjangan dan Perjalanan Intercitadel, kursus ini tidak ada hubungannya dengan pelatihan pertempuran atau kemahiran aspek. Karena itu agak tidak jelas dan tidak populer. Kerumunan mahasiswa yang besar lebih berkaitan dengan identitas dosen dibandingkan dengan tema mata kuliah. Sebagai ascendet yang sebenarnya dan orang yang terkenal luas, dosen bintang ini menghadirkan daya tarik yang tak tertahankan bagi para siswa yang bangkit. Siapa yang lebih baik untuk mengajari mereka daripada orang yang telah menantang bahaya alam mimpi dan membunuh makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dengan kedua tangan mereka sendiri? Menjelang waktu perkuliahan, mahasiswa duduk di kursi auditorium dan menunggu dosen datang. Salah satu yang terakhir masuk adalah seorang pria muda dengan pakaian sipil yang bergaya. Mereka didominasi warna hitam, dengan aksen abu-abu lembut. Pria muda itu melirik pemuda yang terbangun, lalu berjalan ke tengah auditorium. Beberapa orang menatapnya bingung. Alih-alih bergabung dengan teman-temannya, pemuda itu berjalan ke meja guru dan mengulurkan satu tangan. Yang membuat semua orang bingung, dia memanggil sebuah kenangan. Lebih aneh lagi, kenangan itu ternyata berbentuk kursi kayu yang sangat indah. Lelaki aneh itu meletakkannya, lalu duduk di belakang meja dan memandang mereka seolah-olah ini adalah hal yang paling alami di dunia. Beberapa Awaken membuka mulut mereka untuk mengutuk kejenakaan kekanak-kanakannya, tetapi kemudian ragu-ragu. Meski mahasiswa eksentrik itu pasti membuat marah dosen dengan perilakunya yang tidak sopan, ada sesuatu dalam dirinya yang menuntut perhatian. Alasan lain dari keraguan-raguan mereka adalah karena dia sangat menarik. Pria muda itu tidak terlalu tinggi, tetapi tubuhnya yang ramping dan pakaiannya yang bergaya membuatnya terlihat sangat menawan. Dengan kulit porselen dan rambut hitam gagak, dia tampak seperti boneka yang sangat cantik. Mata gelapnya yang mencolok tampak berkilat dengan humor yang baik hati. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang dingin pada mereka yang membuat mereka yang terlalu lama memandang pemuda itu menggigil.
seolah-olah bayangan tumbuh sedikit lebih dalam di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, salah satu wanita muda di baris pertama berdehem dan berkata dengan nada bersahabat, "Hei, lebih baik kamu bergerak sebelum Master Sunles datang. Sini, ada kursi kosong." Tepat di sebelahku. Pria muda itu memandangnya dan tersenyum ramah. Pada saat yang sama, gadis di sebelahnya berbisik dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Ini Tuan Sunles." "Idiot." Gadis pertama perlahan membuka matanya lebar-lebar, lalu berubah menjadi merah padam dan mengangkat satu tangan untuk menutupi mulutnya dengan ngeri. Gelombang bisikan mengalir melalui auditorium. "Apa? Ini Guru Sunles. Tapi dia seumuran kita. Tentu saja dia seusia kita. Butuh waktu kurang dari 2 tahun untuk Asen. Kenapa menurutmu dia terkenal? Dia sama sekali tidak seperti aktor yang memerankannya di Song of Light and Darkness. Casting direktor pasti gila." Sunni, yang mendengarkan semua itu dengan senyum menyenangkan yang sama, berdehem. Seketika para siswa terdiam. "Selamat pagi, bangkit. Saya Ascendet Sunles. Anda bisa memanggil saya Master Sunles, atau hanya Master. Selamat datang di kuliah pertama Manajemen Sumber Daya selama kursus ekspedisi berkepanjangan dan perjalanan intercitadel. Seperti yang mungkin Anda ketahui, saya punya sedikit pengalaman dengan itu." Beberapa tawa sopan terdengar dari penonton, membuatnya meringis secara internal. "Brengsek. Penonton yang tangguh." Karena ini adalah hari pertamanya sebagai guru di akademi, tidak mengherankan jika Sunni merasa gugup. Dia lebih suka melawan ruangan yang penuh dengan makhluk mimpi buruk daripada berbicara di depan ruangan yang penuh dengan orang. Setidaknya dia bisa membunuh makhluk mimpi buruk. Sunni berhenti sejenak, lalu berkata, "Kami akan mengeksplorasi berbagai topik selama kuliah ini. Tapi pertama-tama, izinkan saya mengajukan pertanyaan." Dia menatap murid-muridnya dan tersenyum. "Apa ancaman terbesar bagi hidupmu di alam mimpi?" Secara keseluruhan, kuliah berjalan lebih baik dari yang diharapkan Sunni. Jika bukan karena fakta bahwa banyak siswa perempuan menatapnya terlalu intens, untuk beberapa alasan, dia akan merasa nyaman mengajar anak-anak muda yang terbangun ini. Lagi pula, dia mendasarkan pelajaran pada pengalamannya sendiri, dan para siswa, meskipun tidak sekuat dia, bukanlah amatir itu sendiri. Masing-masing dari mereka selamat dari mimpi buruk pertama dan perjalanan ke alam impian. Jadi, kuliah lebih merupakan pertukaran pengetahuan antar profesional daripada pelajaran tradisional. Bahkan menyegarkan, dibandingkan dengan sesi lesnya dengan Rain. Meskipun saudara perempuannya sangat berbakat dan pekerja keras, belum lagi senang berada di dekatnya, ada banyak hal yang tidak bisa dia jelaskan kepadanya dengan kata-kata. Sambil mendesah, Sunni mematikan proyektor dan melihat ke auditorium yang kosong. Apakah ini hidupnya sekarang? 6 bulan telah berlalu sejak kelompok itu kembali dari mimpi buruk kedua. Selama ini, banyak hal terjadi. Dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-20 beberapa minggu yang lalu. Beberapa perubahannya baik, dan beberapa buruk. Sisi baiknya, dia harus menghabiskan banyak waktu dengan Rain, mengajarinya cara melindungi dirinya sendiri dan perlahan-lahan semakin dekat dengannya. Sunni berhati-hati agar tidak terlihat terlalu ramah. Dia masih tidak ingin siapapun, termasuk gadis itu sendiri, mengetahui bahwa mereka adalah saudara kandung. Dia juga menghabiskan banyak waktu berbicara dengan Aiko dan mencoba mengubah Brilliant Emporium menjadi bisnis kecil namun berkembang. Namun, ada satu masalah besar yang membayangi semua yang dia lakukan. Sejak kembali dari mimpi buruk,
Sunni tidak bisa memasuki alam mimpi lagi. Dia telah menghabiskan 6 bulan dalam keamanan dunia nyata. Dan alasan untuk itu adalah situasi aneh yang dia alami dengan klan Valor. Sementara Saint-Iris telah melakukan segala daya untuk melindungi Sunni dan Casey dari murka klan besar, pengaruhnya tidak terbatas. Klan Bulu Putih sendiri masuk ke air panas dengan tuan mereka. Dari apa yang dipelajari Sunni, mereka diberhentikan dari memerintah pulau dirantai dan dibebani dengan tugas lain. Apa tugas itu, dia tidak tahu. Baik Casey dan dia akan bernasib buruk jika mereka tetap bangkit. Namun, kenaikan mereka mengubah banyak hal dan memberi mereka lebih banyak ruang untuk tawar-menawar. Jika sebelumnya klan besar cenderung membuat mereka menghilang, sekarang, mereka lebih berhati-hati dalam pendekatan mereka. Yang tidak berarti semuanya baik-baik saja. Masalahnya terlalu bernuansa dan sensitif untuk diselesaikan dengan cepat. Jadi, persiapan negosiasi memakan banyak waktu. Untuk saat ini, keduanya harus melindungi diri mereka sendiri. Keadaan jauh lebih buruk bagi Casey, yang tampaknya lebih terlibat dalam pelarian Mordred. Lagi pula, dia telah meminta untuk ditempatkan di kuil malam, hanya untuk pergi setelah beberapa saat dan kembali, menyebabkan bencana. Karena tidak seorang pun kecuali Saint-Iris yang tahu tentang bentrokan Sunni dengan Mirror Beast. Mudah untuk percaya bahwa Casey telah melakukan kontak dengan pangeran yang dipenjara selama dia tinggal di benteng, dan kemudian mengatur pelariannya. Atau bahwa dia memiliki tujuan ini di pikiran sejak awal. Akibatnya, hal-hal menjadi sedikit buruk bagi penjaga api. Setelah beberapa dari mereka menghilang, sisanya berlindung di menara Ebony dan Ivory, di mana lautan api ilahi dan penghancuran melindungi mereka dari ancaman apapun. Mereka jarang kembali ke dunia nyata untuk menghindari masalah. Sunni berada di sisi yang berlawanan. Berkat Master Jet, dia menikmati sedikit perlindungan dari pemerintah. Karena klan besar memiliki banyak pengaruh di alam mimpi, tetapi tidak sekuat di dunia nyata, dia disarankan untuk tetap di sana untuk sementara waktu. Yang berarti dia bisa menikmati kedamaian dan ketenangan sebentar. Itu juga berarti bahwa dia tidak bisa memburu makhluk mimpi buruk dan menjenuhkan intinya, kecuali gerbang tiba-tiba terbuka di dekatnya. Ini adalah masalah. Budak Bayangan Bab 752 Fondasi Padat. Setelah Seed of Nikmah dihancurkan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah gateway menggantikannya, mengubah Menara Gading menjadi benteng. Pada saat yang sama, jangkar Dream Realm dari anggota kohort bergeser, menjadi terikat padanya. Para master tidak harus melakukan perjalanan ke dunia lain setiap kali mereka tidur, tetapi mereka tetap membutuhkan pintu gerbang untuk kembali ke dunia nyata. Mengubah jangkar semudah menggunakan gateway lain, tetapi disitulah letak masalahnya. Satu-satunya cara untuk meninggalkan benteng baru mereka adalah dengan menantang penghancuran, entah bagaimana. Atau pergi melalui portal ke Menara Ebony dan bangkit dari kedalaman langit di bawah dengan kapal terbang. Sementara itu membuat Menara Gading sangat aman, itu juga berarti tidak ada makhluk mimpi buruk di sekitar mereka untuk diburu. Tidak ada gunanya Sunni pergi ke alam impian sama sekali, terutama setelah dia menjelajahi bekas penjara Hope, tidak menemukan sesuatu yang menarik di dalamnya. Itu juga berarti bahwa Mordred kemungkinan besar terikat pada gerbang yang sama. Namun, Pangeran Ketiadaan tidak pernah menunjukkan dirinya. Entah dia telah menemukan cara untuk mengubah jangkarnya, atau dia telah memilih untuk tetap berada di dunia terjaga juga. Bagaimanapun, tidak ada cara yang aman bagi Sunni untuk mengumpulkan pecahan bayangan di alam mimpi.
dia juga terputus dari sumber kenangan utamanya, yang dia harapkan untuk dijual melalui Emporium. Awalnya, Sunny sangat tidak senang dengan situasi ini. Dia jauh lebih kuat dan masih jauh di belakang Nevis dalam hal kekuatan mentah. Meskipun ada jarak yang sangat jauh antara dua peringkat di antara mereka sekarang, jiwanya bernafsu untuk tumbuh lebih besar lagi. Dia tidak akan pernah memiliki kekuatan yang cukup, tidak akan pernah cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dia sayangi dari perubahan hidup. Dia masih terlalu lemah untuk menantang takdir. Tapi setelah beberapa hari hidup damai di dunia terjaga, Sunny perlahan mulai berubah pikiran. Dalam 3 tahun terakhir, kekuatannya telah berkembang pesat, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara itu secara keseluruhan sangat menguntungkan, ada sisi negatif dari kecepatan tersebut. Fondasinya menjadi tidak stabil. Dia begitu asyik dengan mendapatkan lebih banyak kekuatan, wawasan yang lebih dalam, pemahaman yang lebih besar. Sehingga dia tidak menghabiskan cukup waktu untuk benar-benar mengasimilasi semua keuntungan ini menjadi satu kesatuan yang koheren. Menginternalisasi dan menyerap semua pelajaran yang telah dia pelajari ke dalam tulang belulangnya sangat penting, namun dia mengabaikannya karena kurangnya waktu dan kesempatan. Dia membutuhkan waktu untuk benar-benar membuat kekuatan besar yang dia menangkan menjadi miliknya. Selain itu, ada hal lain yang membuat Sunny khawatir. Kondisi mentalnya. Sejak dia terinfeksi oleh mantra mimpi buruk pada usia 16 tahun. Kejiwaannya telah menjadi sasaran, terkadang oleh keadaan dan terkadang atas kemauannya sendiri, pada pelecehan yang luar biasa. Sunny bangga pada dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah putus asa, tidak peduli betapa mengerikannya kengerian dan penderitaan yang harus dia tanggung. Dan ada banyak. Namun, dia juga tidak pernah melupakan percakapannya dengan Master Jet dalam perjalanan menuju eksekusi Shadow Blade Court. Dia tahu bahwa kebangkitan, tidak peduli seberapa hebat dan kuatnya mereka, juga kemungkinan besar akan retak. Mimpi buruk yang mereka bawa kembali dari alam mimpi menghantui mereka, dan banyak yang menyerah pada ketegangan tanpa henti. Sunny telah dimusnahkan, dipenggal, dan dibakar. Dia telah menyaksikan teman-temannya mati atau ditinggalkan. Jumlah rasa sakit yang menyiksa yang dia alami hanya bisa dibandingkan dengan jumlah penderitaan mental yang dia alami. Koloseum merah, mimpi buruk, dan yang lainnya. Itu cukup untuk menghancurkan selusin orang. Namun, dia masih berdiri tegak. Tapi untuk berapa lama? Sementara Sunny menganggap dirinya orang yang ulet, bahkan mungkin luar biasa, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia lebih baik daripada semua manusia di luar sana. Akankah jiwa dan pikirannya tetap kuat jika dia terus menyalahgunakannya dengan sembarangan? Atau akankah retakan kecil muncul di permukaannya? Mungkin sudah ada retakan yang tak terhitung jumlahnya pada mereka. Pada akhirnya, dia telah memutuskan bahwa mengambil istirahat untuk mengkonsolidasikan yayasannya dan memberikan waktu pikirannya untuk sembuh tidak sia-sia. Situasi dengan Valor Clan, meski tidak menyenangkan, tidak kritis. Itu hanya menuntut waktu dan kehati-hatian. Perlahan tapi pasti, kedua belah pihak akan mencapai pemahaman dan menemukan kompromi melalui negosiasi. Sebagai master yang cukup terkenal, Sunny dan Casey memiliki pengaruh dan bobot yang cukup untuk mencapai hasil yang menguntungkan dalam negosiasi ini. Terutama karena 50 dari kebangkitan generasi mereka yang paling menjanjikan mengikuti Song of the Fallen. Dia akan menggunakan waktu sebelum itu terjadi untuk keuntungannya. Jadi, meskipun 6 bulan terakhir ini tidak terlalu menyenangkan bagi Sunny, mereka sangat berhasil.
Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk melatih keterampilan bertarungnya dan tarian bayangan. Dengan benar mengasimilasi semua yang telah dia pelajari untuk meningkatkan penguasaan pertempurannya ke tingkat yang baru. Dia juga harus mempelajari kembali banyak hal untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya sebagai seorang master, dan menyesuaikan semua tekniknya dengan realitas baru yang luar biasa ini. Salah satu penemuan yang lebih berharga yang dia buat selama ini adalah bahwa masalah inheren yang dia perjuangkan, ancaman kehilangan dirinya karena shadow dance yang tidak berbentuk, dengan mudah diatasi dengan latihan pemikiran sederhana. Dia hanya harus mengingat nama aslinya. Tidak peduli seberapa jauh dia pergi, itu selalu membawanya kembali. Selain itu, setiap aspek dari kemampuan tempur Sunni sangat ditingkatkan dengan kontrol esensi bayangannya yang baru, serta waktu yang dia ambil untuk sepenuhnya menyerap semua pengalaman pertempurannya yang kaya. Teknik pertempuran bukan satu-satunya hal yang dia latih. Dia juga mendalami seluk-beluk shadow manifestation, pertama-tama mempelajari cara menggunakannya dengan benar, dan kemudian memanfaatkan kelicikan dan kreativitasnya untuk mendorong penggunaannya hingga batasnya. Kemampuan barunya sangat serbaguna, jadi ada banyak hal yang bisa dia lakukan dengannya. Tidak hanya memiliki potensi untuk menjadi kuat dengan sendirinya, itu juga dapat dijalin ke setiap aspek lain dari kinerja pertempurannya dengan cara yang tidak terduga dan berbahaya. Hampir setiap hari, Sunni menemukan sesuatu yang baru yang bisa dia lakukan. Kemungkinannya tidak terbatas. Namun, ketidakterbatasan itu adalah masalahnya sendiri. Hanya karena Sunni bisa melakukan banyak hal, bukan berarti tindakan itu bijaksana. Jadi, butuh banyak waktu untuk menemukan cara paling efektif dan efisien untuk menggunakan shadow manifestation. Perlahan tapi pasti, gudang trik dan metodenya yang benar dan teruji tumbuh. Dia berlatih masing-masing sampai mereka menjadi naluriah seperti teknik bertarungnya, sehingga dia bisa menggunakannya tanpa membuang waktu untuk memikirkan dan berkonsentrasi pada hasil yang diinginkan. Terakhir, ada ilmu sihir. Setelah terobosan awal yang dia buat di Nikmah, Sunni menghabiskan banyak waktu untuk memperluas cakupan pemahamannya tentang mantra. Ini mungkin bidang keahlian yang paling sulit dan sulit yang dia coba pelajari, karena tidak ada apa-apa dan tidak ada yang mengajari dia bagaimana melakukannya. Cakupan dan kerumitan subjek tidak terbatas, dan yang bisa dia lakukan hanyalah tersandung secara membabi buta dalam kegelapan, mempelajari sedikit demi sedikit melalui coba-coba. Itu tidak membantu bahwa dia hanya bisa bereksperimen dengan kenangan, yang merupakan sumber daya yang langka dan terbatas baginya. Sunni mengatasi batasan itu, agaknya, dengan mengubah hal-hal biasa menjadi kenangan dan sebagai gantinya bereksperimen pada mereka. Namun, itu menghasilkan hambatannya sendiri, dia membutuhkan pecahan jiwa untuk melakukannya, dan pecahan jiwa sangat mahal di dunia nyata. Dan dia tidak bisa mendapatkannya di alam mimpi, untuk saat ini. Untuk mengatasi masalah sumber dayanya, Sunni beralih ke satu-satunya sumber yang tersedia baginya. Poin prestasi yang diberikan oleh pemerintah, yang kemudian dapat ditukar dengan berbagai barang berharga. Untuk mendapatkan poin dan mendanai penelitiannya, ia telah menyusun makalah lain dengan bantuan guru Julis. Laporan eksplorasi di Chain Isles, oleh Ascendet Sunles, tidak menghasilkan riak sebesar itu di antara masyarakat umum, tetapi menyebabkan ledakan nyata di kalangan akademisi yang bangkit. Data tentang semua makhluk mimpi buruk kuno, budaya, dan sifat aneh kerajaan harapan adalah anugerah sejati bagi basis pengetahuan kolektif umat manusia.
Sunni, tentu saja, menyimpan informasi yang paling sensitif untuk dirinya sendiri. Tetapi informasi yang tersisa memberinya lebih banyak poin kontribusi daripada laporan di Forgotten Shore. Informasi dari Nightmares 10 kali lebih berharga, karena sangat sedikit orang yang pernah menantang mereka, dan bahkan lebih sedikit lagi yang kembali hidup. Poin kontribusi ini serta manfaat dan hak istimewa lain yang menjadi haknya sebagai seorang master, memungkinkannya untuk tidak hanya mencurahkan pikiran dan jiwanya untuk mempelajari sihir, tetapi juga menjaga Brilliant Emporium berfungsi tanpa masuknya terus-menerus piala perburuannya. Sayangnya, itu pun tidak cukup. Dan karenanya, Sunni mendapati dirinya mengajar anak muda yang terbangun di akademi. Meskipun itu bukan cara terbaik dan paling efisien bagi seorang guru untuk mendapatkan penghasilan, itu masih cukup menguntungkan bagi seseorang dalam situasinya. Duduk di auditorium yang kosong, Sunni menghela napas dan menatap komunikatornya. Senyum pucat muncul di wajahnya. Dia pasti sudah ada di sini. Hari ini adalah hari istimewa karena lebih dari satu alasan. Beberapa hari sebelumnya, Master Jet tiba-tiba menghubunginya. Ini tidak terlalu aneh, karena mereka sering berinteraksi dalam 6 bulan terakhir ini. Tapi kali ini, sesuatu tentang suara Soul Reaper terdengar agak aneh. Tidak terlalu buruk, hanya berbeda. Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia punya kabar baik, dan kabar buruk, dan meminta pertemuan tatap muka untuk membahas masalah penting. Pertemuan itu akan berlangsung di kantin instruktur. Sambil menggelengkan kepalanya, Sunni berdiri, melepaskan kursinya, dan berjalan ke pintu. Aku ingin tahu apa yang Master Jet katakan. Dewa, apakah benar-benar ada kebutuhan untuk semua misteri ini? Dia membuatnya seolah-olah dunia akan berakhir. Budak Bayangan bab 753 Inti Masalah. Sekarang Sunni adalah seorang guru di akademi, dia sangat menantikan untuk mendapatkan akses ke kafetaria instruktur. Dia ingat terakhir kali dia makan di sana dengan detail yang sempurna. Makanan itu hanya untuk mati untuk. Itu mungkin salah satu alasan utama mengapa dia menerima pekerjaan sebagai dosen, sejujurnya. Tidak, saya tidak dangkal. Berjalan ke dalam, Sunni melirik interior berselera tinggi, mendapatkan apresiasi baru untuk perabotan kayu. Sekarang, dia tidak terkejut setiap kali melihat kayu alami di dunia nyata. Namun, ini bukan sembarang kayu. Jika dia ingat dengan benar, semua kayu ini berasal dari mayat Titan yang terbunuh. Seorang Titan yang dibunuh oleh klan besar Valor, tepatnya. Mungkin bahkan oleh Anvil sendiri. Sungguh ironis, menikmati makan malam di salah satu meja kafetaria sambil diam-diam diburu oleh orang-orang yang menyediakan kayu raksasa untuk pembuatannya. Sambil menghela nafas, Sunni melihat sekeliling dan melihat wajah yang dikenalnya. Seorang wanita cantik berseragam biru duduk di sudut kafetaria, memegang secangkir kopi di tangannya. Dia dengan percaya diri berjalan mendekat dan duduk di seberangnya. Tuan Jet, Soul Reaper Jet mendongak dari cangkirnya dan tersenyum padanya. Tuan Sunles. Yah, itu. Kedengarannya aneh. Dia bergeser dengan tidak nyaman, tidak terbiasa disapa seperti itu. Setidaknya tidak olehnya. Meskipun keduanya secara teknis memiliki peringkat yang sama sekarang, Jet masih lebih tua darinya. Kesenjangan di antara mereka semakin kecil, tetapi dia masih merasa sangat menghormatinya. Melihat sesama Ascendet, Sunni tiba-tiba mengerutkan kening. Master Jet terlihat berbeda hari ini. Dia terbiasa dengan penampilannya yang biasa, sedikit tidak terawat dan ceroboh.
Namun, orang di depannya tidak terlihat apa-apa jika bukan seorang perwira teladan. Seragamnya disetrika dan dikancingkan dengan sempurna, tanpa satupun lipatan atau cacat yang merusak permukaannya. Tanda pangkat peraknya berkilau dengan kemilau yang dipoles. Sepatu bot kulitnya baru saja disemir. Rambut hitam gagaknya ditata dengan sempurna, dan matanya yang biru sedingin es tajam dan tajam. Dia mengangkat alis. Kamu, terlihat cantik, senyum Jet melebar. Oh, ini, aku harus menghadiri upacara khusus di pagi hari. Promosi sedang berhamburan di pemerintahan akhir-akhir ini. Sunni berdeham. Selamat, kurasa. Soul Reaper tertawa, lalu mendorong kotak paduan kecil ke arahnya. Tidak, tidak. Selamat untukmu. Selamat ulang tahun yang terlambat. Dia berkedip beberapa kali, lalu membuka kotak itu dan melihat pecahan jiwa yang berkilauan yang ada di dalamnya. Matanya berbinar ketika dia mengenali peringkat ascendednya. Ah, ini yang kubutuhkan. Terima kasih banyak. Tapi, bukankah ini terlalu mewah? Pecahan seperti itu harganya sangat mahal. Master Jet mengangkat bahu. Keuntungan menjadi pegawai negeri. Saya memiliki lebih banyak akses ke hal-hal seperti itu daripada kebanyakan orang. Dia terdiam dan menatapnya penuh harap. Untuk beberapa saat, tak satu pun dari mereka berbicara. Akhirnya, si cantik ascended menghela nafas. Apa? Tidak ada hadiah untukku? Aku baru saja menginjak usia 30 tahun, loh. Sunni membeku, lalu terkekeh canggung. Oh. Nah, kalau begitu, makan malam untukku. Soul Reaper tampak sangat senang dengan aransemen itu. Ah, kau terlalu mengenalku, Sunni. Kalau begitu, jangan pedulikan aku. Beberapa waktu kemudian, mereka menghabiskan makanan mereka dan bersandar di kursi mereka dengan puas. Master Jet menyesap kopi dan tersenyum, kredit di mana kredit jatuh tempo. Kalian orang-orang akademi benar-benar tahu bagaimana memperlakukan staf Anda. Saya sedikit menyesali pilihan karir saya. Suaranya melemah sedikit, dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan akhirnya menyampaikan alasan sebenarnya mengapa mereka bertemu hari ini. Kabar baik dulu. Kamu bisa santai, Sunni. Valor tampaknya akhirnya siap untuk bersikap wajar, jadi bagian terburuknya sudah berakhir. Dia menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, apa yang berubah? Master Jet mengangkat bahu. Yah, banyak hal. Tetapi terutama, mereka tidak memiliki energi untuk mengejar hal-hal kecil lagi. Ketegangan antara klan besar tampaknya meningkat, jadi para tetua Valor memiliki banyak hal mendukung, karena Anda dan kelompok Anda telah berhasil membuat diri Anda berharga. Dengan dukungan seintiris atas nama Anda, semuanya siap untuk negosiasi yang tulus dan bersahabat. Sunni mengerutkan kening. Tulus. Ramah. Bagaimana dengan Firekeeper yang menghilang? Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi yang selamat dari Forgotten Shore adalah kelompok yang ketat. Bagi mereka, ini bukan masalah kecil. Dia tersenyum. Mereka masih hidup, meskipun mungkin tidak sehat. Pembebasan mereka adalah salah satu poin yang harus Anda dan Song of the Fallen negosiasikan. Namun, saya tidak melihat ada masalah dengan itu. Selama Anda mengatakan yang sebenarnya dan tak satu pun dari kalian yang memiliki rencana sadar untuk membantu tahanan misterius mereka dalam pelarian. Semuanya akan baik-baik saja. Ekspresi gelap muncul di wajah Sunni. Master Jet mengetahui situasi umumnya, tetapi tidak detailnya. Masalah yang mereka miliki dengan klan besar Valor sangat sederhana. Meskipun Sunni dan Casey telah menyebabkan banyak kerugian bagi kepentingan klan,
Karena kurangnya saksi dan seintiris yang secara sukarela bertindak sebagai kambing hitam, itu sendiri bukanlah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi. Namun, inti masalahnya adalah tidak ada seorang pun di klan besar yang tahu jika tindakan mereka hanyalah hasil dari kebetulan yang tidak menguntungkan, atau direncanakan sebelumnya. Apa yang baru saja dikatakan Master Jet kepadanya berarti bahwa Valor siap untuk meninggalkan paranoia permusuhan mereka dan menerima versi peristiwa di mana baik Sunny maupun Casey tidak membantu. Mordred melarikan diri dengan sukarela, serta memberi mereka pengampunan tidak resmi. Dengan klan Bulu Putih mengambil tanggung jawab atas kematian Saint Cormac, itu akan membuat mereka aman. Namun, meskipun klan besar tahu bahwa Mordred telah melarikan diri sebagai akibat dari tindakan mereka, tidak ada seorang pun kecuali anggota kelompok yang tahu bahwa dia telah mengikuti mereka ke dalam mimpi buruk. Jika fakta bahwa mereka berlima telah menjadi master bersama-sama terungkap, maka, tidak peduli apa kebenarannya, tidak ada yang akan percaya bahwa bajingan itu hanya memanipulasi mereka semua. Mereka semua akan mengira Sunny dan Casey adalah sekutunya. Jadi, rahasia ini harus tetap terkubur selamanya. Sunny meringis. Jadi apa yang mereka inginkan? Master Jet mengangkat bahu. Aku tidak bisa mengatakannya, sungguh. Tapi kamu harus siap untuk membuat beberapa konsesi. Valor mungkin akan bersikeras untuk merekrutmu ke pihak mereka, setidaknya dalam kapasitas tertentu. Apakah kamu berhasil menolak undangan paksa mereka atau tidak tergantung pada kamu? Dia berpikir sebentar, lalu menambahkan, apa yang menguntungkanmu adalah bahwa kamu, Song of the Fallen, Nightingale, dan Raised by Wolves adalah satu paket, sejauh menyangkut semua orang. Valor mungkin memiliki ambisi untuk menjadikan kalian semua sebagai aset mereka. Tetapi mereka mungkin akan menjadi puas dengan memastikan bahwa tidak ada dari kalian yang terjerat dengan lawan mereka. Merekrut hanya satu akan membuatnya sehingga sisanya tidak akan bergabung dengan pihak yang berlawanan. Sebuah cemberut yang dalam muncul di wajah Sunny. Apakah kamu memberitahuku bahwa kita harus menjual salah satu dari kita ke klan Valor? Master Jet tersenyum. Kamu membuatnya terdengar seolah-olah menjadi anggota klan hebat adalah sesuatu yang mengerikan. Kebanyakan orang yang bangkit akan membunuh untuk kesempatan seperti itu, tahu? Memang. Kamu tidak akan pernah diperlakukan sebagai keturunan darah asli, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka menang. Tidak menghujani Anda dengan sumber daya dan peluang. Mungkin. Sunny terdiam beberapa saat, lalu menghela napas. Aku tahu, tapi aku perlu memikirkannya. Dia menyeruput kopi, lalu bersandar. Ya, berpikir cepat. Dia memandang Ascendet yang cantik dengan ekspresi gelap dan bertanya dengan nada rendah, dan kenapa begitu? Master Jet menyeringai. Yah, karena perwakilan Valor akan datang besok. Temanmu Casey juga akan kembali ke dunia bangun. Kalian akan bertemu di sini di akademi, karena ini tempat netral. Jadi, kalian punya waktu sampai besok pagi untuk mempersiapkan negosiasi, Sunny. Semoga berhasil. Budak Bayangan Bab 754 Pelajaran Sejarah. Sunny terdiam beberapa saat, lalu merengut. Apa maksudmu? Semoga berhasil? Bukankah kamu akan berada di sana untuk menengahi negosiasi? Master Jet menyesap kopinya, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak. Sementara pemerintah sering berfungsi sebagai pihak netral dan jaringan penghubung antara klan besar, ini bukan salah satu dari kasus-kasus itu. Selain itu, aku tidak bisa. Aku dipindahkan keluar kota. Ini adalah yang terakhir bagiku hari di sini, untuk sementara. Dia menatapnya,
tercengang. Master Jet. Tidak akan ada lagi. Sunny tiba-tiba merasakan sedikit ketidaknyamanan. Dia sudah terbiasa dengan kehadirannya di suatu tempat. Tidak terlalu dekat dengannya, tetapi pada saat yang sama dalam jangkauan. Melihat ekspresi di wajahnya, dia menghela nafas. Sebenarnya, itu hal kedua yang ingin kubicarakan denganmu. Berita buruknya. Soul Reaper dengan santai melihat sekeliling, lalu memanggil memori yang terlihat seperti kotak musik. Segera, kubah kesunyian muncul di sekitar mereka, memotong semua kebisingan dari luar. Sunny mengerutkan kening, bingung dengan kebutuhan akan kerahasiaan. Dia tampaknya baik-baik saja mendiskusikan masalah pribadi klan besar di depan umum. Apa yang bisa lebih sensitif dari itu? Master Jet diam sejenak, lalu berkata, sejujurnya, Sunny, aku tidak akan melakukan percakapan ini denganmu. Setidaknya belum. Tapi karena situasinya berubah, dan hal-hal yang akan kita bicarakan dapat memengaruhi keputusan yang akan kamu buat besok, aku memutuskan itu tidak ada gunanya menundanya. Dia bergeser dengan tidak nyaman. Itu sangat menegangkan. Ada apa? Dia tersenyum, lalu mengaktifkan komunikatornya dan memanggil proyeksi. Itu menunjukkan peta sesuatu yang tampak seperti bongkahan besar dari alam mimpi. Sunny melihat banyak air dan beberapa daratan besar, masing-masing tidak lebih kecil dari Forgotten Shore dari kelihatannya. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat menemukan landmark yang dikenalnya, Pegunungan Hollow, Bastion, Ravenheart. Entah dia tidak mahir membaca peta seperti yang dia pikirkan, atau dia belum pernah melihat tanah ini. Sedikit bingung, dia melirik Master Jet dan bertanya, apakah itu wilayah alam mimpi yang sebelumnya belum dijelajahi? Dia menatapnya dengan ekspresi aneh, lalu terbatuk. Tidak. Itu planet bumi, bodoh. Sunny membeku karena malu, lalu melihat gambar itu lagi. Oh, benar. Saya bodoh. Soul Reaper menyeringai. Sunny. Apakah kamu salah satu dari mereka yang terbangun yang tahu lebih banyak tentang alam mimpi daripada dunia nyata? Dia berdeham. Ya. Bukannya aku menghabiskan banyak waktu di sekolah, loh. Seringainya meredup sedikit. Benar. Maaf. Kadang-kadang aku lupa betapa mudanya kamu. Butuh beberapa saat untuk menutupi dasar-dasarnya setelah meninggalkan pinggiran, juga. Master Jet menghela nafas, lalu menunjuk ke peta. Bagaimanapun, ini adalah dunia kita. Seperti yang Anda lihat, ini tidak dalam kondisi bagus. Beberapa abad yang lalu, terlihat sangat berbeda. Ada sekitar 12 miliar orang yang tinggal di sana. Beberapa juta bahkan menemukan jalan mereka ke bulan, akhirnya. Dia menghela napas, lalu menambahkan, tapi sekarang, hanya ada 3 miliar dari kita yang tersisa. Dan kita hanya menghuni 4 dari 7 benua. Apakah kamu tahu di benua mana kita saat ini? Apa nama kota kita? Sunny menatapnya dengan ekspresi gelap. Aku bukan orang bodoh, kau tahu. Kita berada di Asia, dan kota itu disebut. Tunggu, ada namanya. Aku hanya berpikir itu disebut. Kota. Dia memutar matanya. Yah, kamu setengah benar. Kita memang berada di Asia, yang merupakan salah satu dari 4 benua berpenduduk dan salah satu yang menampung paling banyak orang. Kota tempat kita tinggal adalah kota terbesar dan terpadat yang tersisa di bumi. Itu juga pusat industri, militer, dan administrasi umat manusia. Sekitar 1/10 dari semua manusia tinggal di sini. Itulah sebabnya meskipun secara teknis disebut Ibu Kota Pengepungan Kuadran Utara, atau NKSC,
orang biasanya hanya menyebutnya sebagai kota. Master Jet ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan sedikit kegelapan dalam suaranya, sebagian besar permukaan planet ini tidak dapat dihuni atau dibanjiri oleh makhluk mimpi buruk. Jadi kota-kota besar adalah cara paling nyaman untuk mempertahankan populasi yang besar. Namun, bahkan dengan teknologi sihir dan ilmu pengetahuan modern, mereka tidak mampu menopang semua orang. Oleh karena itu, daerah pinggiran, di mana sekitar 20% dari total populasi kota diturunkan untuk perlahan-lahan mati, tidak terlihat oleh umat manusia lainnya. Tapi itu tidak penting. Dia menghela nafas, lalu menunjuk ke sebuah benua yang terhubung langsung ke Asia. Lubang kehancuran ini dulunya dikenal sebagai Eropa. Itu benar-benar tidak cocok untuk kehidupan manusia jauh sebelum mantra itu muncul. Jarinya menelusuri genangan air yang besar. Ini adalah Amerika Utara. Kami kehilangannya tidak lama sebelum Anda lahir, ketika gerbang kategori 5 dibuka di sana. Itu adalah bencana besar. Karena kedekatannya dengan gerbang, Amerika Selatan sebagian besar juga ditinggalkan. Sekarang, kami hanya mempertahankan kehadiran kecil di bagian paling selatannya. Pemukiman itu sangat penting, karena di sanalah sebagian besar makanan kami diproduksi. Master Jet ragu-ragu sebentar, lalu menunjuk ke sebuah kepulauan besar yang terletak di bawah Amerika Selatan. Ini adalah Antartika, benua terpadat kedua setelah Asia dan penghubung logistik antara benua lainnya, yang menghubungkan kedua belahan bumi. Percaya atau tidak, sebelum masa kegelapan, itu tertutup es. Sebenarnya, mencairnya semua es itu adalah salah satu alasan yang menyebabkan masa kegelapan. Dia mendesah. Permukaan laut di seluruh planet naik, menenggelamkan banyak kota dan menggusur miliaran orang. Persentase daratan yang ditelan oleh air tidak terlalu radikal, tetapi masalahnya adalah banyak pusat peradaban terletak di sepanjang pantai. Dengan semua mereka pergi dan miliaran pengungsi mencari perlindungan, infrastruktur global runtuh. Itu tidak terjadi dalam sekejap, tentu saja, tetapi cukup cepat. Itulah bahaya membangun masyarakat yang saling terhubung secara mendalam. Kurangnya swasembada baik-baik saja dan bahkan bermanfaat selama masa-masa indah, tetapi membuat peradaban rentan terhadap kegagalan kaskade. Soul Reaper menatapnya dengan ekspresi muram. Itulah yang sebenarnya terjadi. Semakin buruk keadaannya, semakin banyak kekacauan yang terjadi, dan semakin banyak kekacauan yang terjadi, semakin buruk keadaannya. Bencana alam yang tak berkesudahan, kehancuran infrastruktur global, dan kelaparan sumber daya menyebabkan serangkaian perang yang meningkat. Serangan kinetik orbit, perang nuklir, perang kimia, biowarfare. Pada akhirnya, semuanya digunakan. Planet ini sudah dalam kondisi buruk, dan ini hampir merupakan pukulan terakhir. Pada akhirnya, populasi yang sangat berkurang mencapai semacam stabilitas. Dan itu adalah mantra mimpi buruk yang muncul. Master Jet menggelengkan kepalanya. Tapi aku melenceng dari topik. Intinya, hampir seluruh umat manusia saat ini tinggal di sekitar Samudera Hindia. Asia, Antartika, Afrika, dan Australia adalah 4 benteng peradaban kita yang tersisa, membentuk utara, kuadran selatan, barat, dan timur. Sunni mendengarkan ceramah dadakan itu dengan penuh minat. Dia tahu sedikit demi sedikit sejarah manusia, tentu saja, tetapi kebanyakan dari mereka dirujuk dalam budaya populer dan propaganda pemerintah. Yang lebih sering daripada tidak satu dan sama. Di luar sana, di pinggiran, orang tidak perlu tahu banyak tentang dunia, karena dunia mereka berawal dan berakhir di pinggiran.
Bahkan kota itu sendiri tampak seperti negeri yang jauh. Dia akan memiliki lebih banyak pengetahuan umum, tentu saja, jika dia bersekolah. Tetapi pendidikan formal Sunni kurang lebih berakhir ketika dia berusia 7 tahun. Sejujurnya, fakta bahwa dia tahu bahwa orang-orang hidup di luar planet dan bukan di dalam planet ini sudah merupakan sebuah pencapaian. Dia telah berhasil menjadi seorang guru terlepas dari semua itu, bukan? Tetap saja. Aku mungkin harus mulai mendidik diriku sendiri tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mantra mimpi buruk. Sekarang aku punya kesempatan. Ada banyak orang yang sebodoh saya, tentu saja, tapi tetap saja. Ini agak memalukan. Sunni menatap Jet dan bergeser sedikit. Terima kasih untuk pelajaran sejarahnya, Master Jet. Tapi apa hubungannya? Dia bersandar, tersenyum dengan tenang, dan menjawab dengan nada santai, ini sangat sederhana, sungguh. 4 benteng kemanusiaan yang saya sebutkan ini, mereka akan menjadi 3. Budak Bayangan bab 755 skala Obel. Sikap acuh tak acuh Master Jet sangat kontras dengan keseriusan pernyataannya. Sunni membeku beberapa saat, lalu perlahan meletakkan cangkirnya di atas meja. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar agak serak, apa? Dia menghela nafas, lalu melihat sekeliling kafetaria. Agak tidak nyata, mendiskusikan sesuatu yang menyangkut kehidupan ratusan juta orang dalam keamanan tempat yang tenang ini. Beberapa instruktur sedang menikmati makanan mereka, dan ada anggota staf yang menjalankan bisnis mereka. Tak satu pun dari mereka yang tahu tentang bencana yang mendekat. Kontradiksi ini juga mengerikan. Soul Reaper sepertinya tidak keberatan. Aku pernah memberitahumu tentang timbangan Obel, kan? Ini adalah sistem teknologi mantra yang sangat rumit yang digunakan pemerintah untuk memprediksi kemunculan guides di seluruh dunia. Ya. Aku tidak sepenuhnya jujur saat mengatakan itu sedikit perawatan dan kalibrasi akan menyelesaikan semua masalah yang dialaminya baru-baru ini. Sebenarnya, masalah yang kami alami dengan pembacaannya tidak sepele seperti yang saya maksudkan. Itu hanyalah gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Mata Sunni sedikit melebar. Kurt. Shadow Blade Kurt. Dia menyebutkan sesuatu tentang skala Obel. Itulah alasan dia menyerah dan menjadi gila. Setidaknya salah satu dari mereka. Master Jet mengangguk, ekspresi penghinaan ringan muncul di wajahnya. Ya, namun, Kurt hancur dan lemah. Dia benar-benar membesar-besarkan masalah. Sudut bibir Sunni berkedut. Saya tidak akan menyebut kehilangan seluruh benua sebagai masalah kecil. Dia mengangkat bahu. Aku juga tidak. Tapi ini juga bukan akhir dari dunia. Soul Reaper dengan tenang menyeruput kopi. Dulu ketika kita kehilangan Amerika Utara, hal serupa terjadi. Timbangan Obel keluar jalur, membuat jangkauan deteksinya tidak dapat diandalkan. Pada akhirnya, gerbang kategori 5 muncul, dan setelah itu, semuanya kembali normal. Namun, beberapa bertahun-tahun yang lalu pemerintah kembali melihat ketidakberesan yang meningkat dalam pembacaan. Setelah mempelajari ketidakberesan ini selama beberapa waktu, kami sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi lagi. Dia mengerutkan bibirnya. Kali ini, itu akan berbeda. Alih-alih satu gerbang raksasa, akan ada semacam reaksi berantai. Ratusan gerbang yang lebih kecil akan terbuka dalam urutan yang relatif cepat, memungkinkan makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang dunia nyata. Dan semua itu akan terjadi. Sesaat keheningan yang tegang berlalu sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Di Antartika, Sunni merasa mulutnya kering.
Tapi kamu baru saja mengatakan bahwa Antartika adalah benua terpadat kedua di bumi. Master Jet mengangguk. Ya, ada sekitar 900 juta orang yang tinggal di sana. Dia tetap tak bergerak untuk beberapa saat, lalu memalingkan muka. Anda juga mengatakan bahwa infrastruktur global yang terkotak rentan terhadap kegagalan kaskade. Dan bahwa Antartika berfungsi sebagai pusat logistik antara 4 benua dan Amerika Selatan, tempat sebagian besar makanan kita diproduksi. Sol Reaper tersenyum. Memang. Namun, itu tidak seburuk yang Anda bayangkan. Setiap megacity memiliki pertanian hidroponik yang kuat dan mampu mempertahankan dirinya sendiri, untuk sebagian besar. Kami telah belajar dari pelajaran kami. Ya, kehilangan koneksi ke Amerika Selatan akan menjadi pukulan yang menyakitkan, tetapi umat manusia akan bertahan. Akan ada perubahan besar, tentu saja. Saya pikir Anda sudah menebak sifatnya. Lebih banyak orang akan didorong keluar ke pinggiran. Mungkin akan ada 30% populasi yang tinggal di sana sebagai gantinya dari 20. Mungkin lebih. Sunni masih tidak bisa melepaskan rasa cemasnya. Bagaimana dengan jutaan orang yang tinggal di Antartika? Apa yang dilakukan pemerintah? Tidak bisakah Anda mengerahkan pasukan yang cukup dan kebangkitan di sana untuk menahan reaksi berantai? Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu mendesah sedih. Tentu. Jika kita memobilisasi semua pasukan kita, dan maksudku semuanya, dan membuat klan besar mendukung penuh operasi itu, kita mungkin akan mempertahankan Antartika. Namun, tidak sesederhana itu. Semuanya memiliki biaya, Sunni. Ada 3 benua lain yang harus kita lindungi, dan mengirimkan begitu banyak kebangkitan ke dalam penggiling daging akan membuat mereka tidak berdaya. Lagi pula, fakta bahwa ratusan gerbang akan terbuka di Antartika tidak berarti bahwa mereka akan berhenti muncul di tempat lain. Memperluas sumber daya kita untuk melindungi satu kuadran akan menghancurkan semuanya. Bahkan jika itu tidak segera terjadi, dalam jangka panjang, umat manusia akan musnah di bumi. Master Jet mengusap wajahnya, lalu tersenyum. Namun bukan berarti kami akan menganggur. Padahal, pemerintah telah mempersiapkan operasi besar-besaran selama 2 tahun terakhir. Hanya saja, situasinya berubah jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Jadwalnya telah dimajukan selama beberapa tahun, setidaknya. Persiapan kita saat ini sama sekali tidak mencukupi. Dia terdiam, lalu menambahkan dengan nada netral, kami berpikir bahwa akan ada lebih banyak waktu untuk menyiapkan semuanya. Tapi tidak lagi. Jadi, itu akan menjadi kekacauan yang luar biasa. Sunni merengut, tidak sepenuhnya yakin apa artinya itu. Dia hampir tidak dapat menerima kenyataan bahwa kehilangan salah satu dari 4 benua adalah harga yang dapat diterima untuk mempertahankan 3 benua lainnya tetap utuh. Bagaimanapun, umat manusia telah kehilangan Amerika Utara, dan tetap bertahan meski kalah. Itu bisa dibilang tumbuh lebih kuat sebagai hasilnya. Tetapi jika pemerintah bersedia membiarkan Nigma Creatures menaklukkan Antartika, operasi apa yang mungkin direncanakan? Apa sebenarnya yang akan dilakukan pemerintah? Master Jet kembali ke peta bumi, bertahan beberapa saat, lalu menunjuk ke kepulauan besar di selatan. Kenapa? Apalagi? Kita akan mengevakuasi 900 juta orang dari benua yang hancur sementara gerombolan Nigma Creatures yang tak ada habisnya mengejar kita. Atau kita akan mencoba, setidaknya. Sejujurnya, kupikir sebagian besar dari mereka yang mencoba mungkin akan mati. Budak Bayangan bab 756 Navigasi.
Master Jet mempelajari peta selama beberapa saat, lalu menelusuri garis melintasi lautan yang terbentang di antara 4 benua. Kemudian, dia tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu tahu banyak tentang pelayaran, Sunny?" Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Seperti orang berikutnya, kurasa. Dia tersenyum. Dapat dimengerti. Sebenarnya, mengarungi samudra bukanlah tugas yang mudah. Jika memang demikian, kita bisa saja menggunakan Pasifik atau Atlantik untuk mengangkut makanan dari Amerika Selatan. Tapi mencoba mengarungi mereka sama saja dengan bunuh diri, untuk saat ini. Soul Reaper bersandar dan menyeruput kopi. Sebagian besar planet kita tertutup air, dan sebagian besar air itu dipenuhi makhluk mimpi buruk yang mengerikan. Itu karena sebagian besar gerbang terbuka di bawah air. Dan karena kita hanya memiliki sedikit metode untuk memerangi mereka di bawah laut, dan sangat sedikit alasan untuk kita biarkan saja gerbang itu. Umat manusia mungkin masih memiliki 4,5 benua, tetapi kita telah menyerahkan semua samudra di bumi kepada musuh. Dia menghela nafas, lalu dengan sedih menggelengkan kepalanya. Tetap saja, tidak ada peradaban yang bisa eksis tanpa transportasi yang efisien, dan pengiriman kargo melintasi perairan telah menjadi andalan transportasi sejak dahulu kala. Jadi, kami mempertahankan keberadaan di Samudera Hindia. Namun, mengarungi itu tidak mudah, karena ada kengerian yang tak terkatakan dan tak terhitung tinggal di kedalaman. Sunny ragu sejenak, lalu bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, "Kalau begitu, bukankah lebih mudah mengirimkan barang melalui ruang angkasa?" Soul Reaper meringis. "Itu tidak hemat biaya. Mencapai orbit membutuhkan komitmen sumber daya yang besar. Apalagi dengan kargo berat, dan sumber daya adalah sesuatu yang sangat kita kurangi. Plus, luar angkasa penuh dengan bahayanya sendiri." Sunny mengangkat alis. "Bahaya apa?" Dia hanya mengangkat bahu. "Itu, bahkan di atas nilai gajiku. Jadi aku tidak tahu." Cukuplah untuk mengatakan bahwa mempertahankan hamburan satelit yang mendukung jaringan dan timbangan obel sudah merupakan tantangan yang mengerikan. Suka atau tidak sekarang, air adalah satu-satunya cara. Dia mengerutkan kening. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan lautan jika itu sangat berbahaya? Master Jet tersenyum. "Ah, baiklah. Jawabannya cukup sederhana. House of Night." Sunny mengerjap beberapa kali. "Klan hebat." Dia mengangguk. Perwakilan dari House of Night unggul dalam memandu kapal melalui perairan yang bergejolak. Lagi pula mereka tidak disebut Nightwalker hanya untuk menghormati pendiri klan. Untuk bergerak melintasi lautan, konvoi yang terdiri dari kapal-kapal besar dan lapis baja menggunakan jasa navigator Nightwalker. Sunny bersandar, berpikir. Dia tahu sedikit tentang klan besar ketiga dan yang paling tidak menonjol, tetapi tidak terlalu banyak. Tidak seperti Valor dan Song, yang menyerupai kebanyakan klan legasi dan berasal dari satu keluarga, House of Night lahir dari aliansi beberapa klan terkemuka. Mereka tinggal di wilayah mengerikan di alam mimpi yang dikenal sebagai Storm Sea, dan mengendalikan salah satu dari 3 benteng besar, yang, sejauh yang dia tahu, menyerupai kapal raksasa dan kemungkinan besar ditinggalkan oleh salah satu dari 7 daemon. Sunny juga tahu bahwa House of Night tidak memiliki penguasa sendiri. Anvil of Valor dan Kisong memerintah keluarga mereka, tetapi Asterion tampaknya tidak berhubungan dan tidak ada hubungannya dengan klan besar ketiga. Tidak jelas mengapa 2 kekuatan lainnya tidak memakan yang lebih lemah. Sekarang setelah Sunny mengetahui peran penting yang dimainkan Nightwalker dalam mempertahankan peradaban manusia,
Dia menduga bahwa mereka hanya menawarkan terlalu banyak manfaat untuk dipaksa tunduk. Atau, sifat wilayah yang mereka kendalikan mungkin terlalu berbahaya untuk diinvasi oleh Valor atau Song. Atau keberadaan mereka menciptakan sedikit keseimbangan dan pencegahan yang sangat dibutuhkan antara dua klan besar yang dominan. Namun, yang jelas, House of Night sangat terhubung dengan Stormguard. Ada terlalu banyak kebetulan antara kekuatan mereka dan Dewa Kedalaman, Lautan, Kegelapan, Bintang, Perjalanan, Bimbingan, dan Bencana. Apakah Nightwalker memiliki garis keturunan Dewa Badai? Itu pasti akan menjelaskan banyak hal. Master Jet, sementara itu, melanjutkan keturunan House of Night memungkinkan konvoi Angkatan Laut untuk mencapai tujuan mereka, yang merupakan berkah sekaligus kutukan. Masalah dengan situasi itu adalah meskipun ada lebih banyak Nightwalker daripada keturunan dari dua klan besar lainnya, jumlah mereka masih terbatas. Jadi, jumlah konvoi yang bisa kita operasikan secara bersamaan juga terbatas. Dia mendesah. Kami hanya bisa mengevakuasi orang melintasi perairan. Menurut perhitungan kami, dibutuhkan setidaknya 2 tahun untuk mengevakuasi penduduk Antartika dengan cara itu. Itu bahkan jika kami mengerahkan sebagian besar angkatan laut kami untuk operasi tersebut. Namun, suaranya menjadi redup. Reaksi berantai akan dimulai paling lama dalam beberapa bulan. Ini tidak akan terlalu parah pada awalnya, tetapi dengan cepat meningkat, menenggelamkan seluruh kepulauan dalam makhluk mimpi buruk. Sunni terdiam sebentar, lalu bertanya, jadi apa yang akan terjadi? Master Jet menghabiskan kopinya dan memberinya senyuman. Ya, pemerintah akan mentransfer sebagian besar pasukannya ke Antartika. Hampir semua orang yang dapat diampuni tanpa meninggalkan sisa umat manusia yang benar-benar tidak berdaya akan dipindahkan ke pasukan ekspedisi. Mereka akan mencoba menghentikan Nigma Creatures selama mungkin untuk membiarkan sebanyak mungkin orang yang bisa kita selamatkan untuk melarikan diri. Oh, juga, aku sendiri akan berada di salah satu kapal pertama. Sunni memalingkan muka, tidak tahu harus berkata apa. Master Jet sendiri menilai bahwa banyak dari mereka yang akan mengambil bagian dalam evakuasi tidak akan kembali. Tetap saja, dia adalah Soul Reaper Jet, bukan? Tentunya, dia dari semua orang akan baik-baik saja. Master Jet menghela nafas, lalu melihat sekeliling sekali lagi. Kemudian, dia berkata dengan tenang, tentu saja, itu tidak akan pernah cukup. Dalam beberapa bulan, pemerintah akan mengumumkan mobilisasi sukarela, baik di antara yang bangkit maupun di antara manusia duniawi. Banyak orang akan menjawab panggilan tersebut, sementara kebanyakan tidak. Seperti yang telah saya katakan, hilangnya Antartika bukanlah peristiwa yang mengakhiri dunia. Mati di sana tidak sepadan. Sunni menggertakkan giginya. Jadi kenapa kamu pergi? Dengan posisimu, aku yakin kamu bisa memilih untuk tetap tinggal. Apakah kamu membiarkan propaganda menguasaimu? Kehormatan, tugas, dan pengorbanan. Apakah kamu benar-benar percaya pada omong kosong itu? Soul Reaper tertawa. Tidak. Aku sama sinisnya denganmu, Sunni. Namun, aku punya alasan sendiri. Dia bertahan beberapa saat, dan kemudian menambahkan dengan nada yang tiba-tiba serius. Dan kupikir kau mungkin memahami alasanku dengan sangat baik. Kita sudah saling kenal cukup lama, Sunni, dan aku selalu menghindari memberikan pidato perekrutan. Namun, waktu telah berubah. Jadi, besok, ketika perwakilan Valor mencoba mengundang Anda ke klan mereka yang hebat dan termasyur, saya ingin Anda menolak. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menatap matanya,
dan menambahkan, sebaliknya, aku ingin kamu meninggalkan semuanya, mendaftar, dan ikut denganku. Budak Bayangan bab 757 Kepekaan profesional. Sulit untuk tidak terhanyut dalam kehadiran Master SJ yang keren. Namun, Sunny tidak mudah goyah. Dia menahan tatapannya selama beberapa saat, lalu berbalik. Ekspresinya menjadi muram. Anda baru saja menghabiskan banyak waktu untuk meyakinkan saya bahwa kehilangan Antartika tidak akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi umat manusia. Dan sebagian besar dari mereka yang pergi ke sana akan mati. Dan sekarang, Anda tiba-tiba ingin saya pergi juga? Mengapa akankah aku, tentu, berperang dalam perang yang mulia dan mulia melawan makhluk mimpi buruk terdengar mengasyikkan. Tapi Sunny bukan anak yang tidak berpengalaman lagi. Dia tahu harga kemuliaan dengan sangat baik. Baginya, korban perang bukanlah konsep abstrak, melainkan realitas yang sangat familiar dan suram. Dia tidak sombong dan cukup bodoh untuk menganggap dirinya kebal terhadap kematian. Master Jet bersandar. Apakah kamu tidak ingin membela sesama manusia? Sunny mengangkat bahu. Jangan salah paham. Aku benar-benar ingin semua orang di Antartika bertahan hidup. Namun, tak satu pun dari mereka membantuku saat aku mati kelaparan di pinggiran. Tak satu pun dari mereka ada di sana saat aku tenggelam dalam darahku sendiri di pantai yang terlupakan. Pemerintah juga tidak berbuat apa-apa untuk mengangkatku. Dia mengerutkan kening. Dan kemudian menambahkan, faktanya, orang mungkin berpendapat bahwa pemerintah tidak hanya meninggalkan saya sepenuhnya, tetapi bahkan melakukan segala daya untuk memastikan bahwa saya mati dengan cepat setelah digunakan untuk memberikan sedikit keuntungan. Seperti yang dilakukan orang tua saya. Tapi, terlepas dari semua itu, saya bertahan dan berhasil membangun kehidupan yang layak untuk diri saya sendiri. Dan sekarang saya akhirnya memiliki sesuatu yang baik untuk saya. Anda ingin saya membuang semuanya dan mempertaruhkan hidup saya untuk mungkin menyelamatkan sekelompok orang asing? Master Jet menghela nafas. Aku mengerti. Percayalah, aku mengerti. Tapi, Sunny mengangkat alisnya, tapi apa? Aku yakin kamu mengerti. Lagi pula, kamu sendiri berasal dari pinggiran. Mungkin hidupmu di sana tidak seburuk hidupku, tapi tidak akan terlalu berbeda. Jadi kenapa kamu pergi ke Antartika? Dia berlama-lama selama beberapa saat, lalu membuang muka. Kurasa sulit untuk dijelaskan. Kehormatan, tugas, pengorbanan. Kau benar, kata-kata itu tidak berarti banyak bagiku. Bekerja untuk pemerintah adalah sarana untuk mencapai tujuan. Namun, aku bekerja untuk pemerintah. Dan saya bangga dengan pekerjaan saya. Soul Reaper mengamati para pengunjung kafetaria dengan mata biru sedingin es, lalu menatap Sunny. Saya mungkin tidak memiliki banyak kasih sayang untuk kemanusiaan, tetapi menjaga keseimbangan rapuh yang memungkinkannya adalah sesuatu yang saya pilih untuk menjadi tanggung jawab saya. Domain saya. Jadi, menyaksikan Antartika terbakar dari pinggir lapangan akan bertentangan dengan keinginan saya. Kepekaan profesional. Sunny terdiam beberapa saat, memikirkan apa yang dikatakannya. Dia merasa bahwa Master Jet sangat mirip dengannya. Terlalu keras kepala untuk menyerah, tidak mau membiarkan dunia mengambil jalannya. Namun, ada perbedaan besar di antara mereka. Sementara Sunny mengarahkan semua kebencian dan kebencian itu untuk bertahan hidup dan hanya meninggikan dirinya sendiri, dia telah memilih sesuatu yang jauh lebih megah sebagai targetnya. Alih-alih melakukannya sendiri, Soul Reaper telah memutuskan untuk mengikat dirinya ke dalam keseluruhan yang jauh lebih besar. Apakah itu layak? Dia tidak tahu pasti,
tetapi merasa bahwa itu tidak benar. Orang-orang seperti dia dan dia pantas menjadi egois. Dunia tidak pernah memperlakukan mereka dengan baik, jadi, mereka tidak memiliki kewajiban untuk membalas budi. Mati untuk seseorang yang tidak kau pedulikan adalah kebodohan. Dia menatapnya dan berkata, Dakerli, tapi aku tidak dalam profesi yang sama denganmu. Master Jet tersenyum. Benar. Namun, saya belum selesai. Etos kerja saya hanyalah sebagian dari alasan mengapa saya pergi ke Antartika. Yang lainnya adalah masa depan. Sunni mengangkat alis. Masa depan. Dia mengangguk. Ya, dunia sedang berubah, Sunni. Apa yang terjadi di Antartika mungkin tidak akan mengakhiri umat manusia atau bahkan mengubahnya terlalu banyak. Tapi itu akan mengubah kebangkitan. Pikirkanlah. Dengan begitu banyak dari kita yang pergi, baik sebagai bagian dari kekuatan awal atau sebagai bala bantuan sukarela, keseimbangan kekuatan masyarakat yang bangkit akan bergeser. Ribuan orang akan mati, tetapi mereka yang bertahan hidup akan tumbuh lebih kuat. Soul Reaper mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya tiba-tiba terdengar intens. Berapa banyak yang akan memenuhi inti mereka sepenuhnya? Berapa banyak yang akan mencapai terobosan dalam keterampilan tempur mereka? Berapa banyak yang akan naik? Ada kurang dari 1000 master yang masih hidup di dunia saat ini. Berapa banyak yang akan ada setelah pertempuran Antartika? Saya berani bertaruh lebih dari itu. Berapa banyak orang suci baru yang akan muncul? Semuanya akan berubah, Sunni. Anda bisa menjadi bagian dari perubahan itu, atau tertinggal. Sunni mengamati wajahnya selama beberapa saat dan mengangkat bahu. Kemudian, dia bertanya dengan nada muram, apakah kamu berharap untuk menjadi orang suci dalam semua kekacauan? Sementara semua klan besar mencari di tempat lain, novelusb.com Master Jet menghela nafas, lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Anda salah jika Anda berpikir bahwa monopoli mereka pada transendensi hanya ada melalui tindakan pencegahan. Bahkan jika Anda menjadi orang suci, mereka masih bisa, dan akan, membuat Anda menghilang. Ditambah lagi, memasuki mimpi buruk ketiga bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan di saat panas. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda memerlukan persiapan bertahun-tahun dan lautan sumber daya, belum lagi kelompok yang kuat dan kohesif. Melompat ke benih acak hanya akan membuat Anda terbunuh. Sunni terdiam sebentar, lalu merengut. Apa yang dilakukan klan besar tentang situasi ini? House of Night memasok navigatornya untuk angkatan laut. Apakah mereka juga akan bergabung dengan pasukan darat? Bagaimana dengan Song dan Valor? Soul Reaper meringis dan menggelengkan kepalanya. Tidak, klan besar menjauh dari operasi darat. Untuk saat ini, mungkin mereka akan bergabung pada akhirnya, tapi saat ini, ketiganya menahan pasukan mereka. Wajahnya menjadi gelap. Kenapa? Bukankah melindungi nyawa manusia adalah tujuan dari keberadaan mereka? Dia mendesah. Ya, dan memang begitu. Mereka hanya punya pemikiran sendiri tentang apa yang tersirat. Master Jet ragu-ragu selama beberapa saat, lalu menambahkan, klan besar sudah lama menyerah di bumi, Sunni. Alih-alih mencoba melindungi rumah lama umat manusia agar tidak berantakan, mereka mengarahkan pandangan mereka untuk membangun yang baru. Mereka punya rencana besar untuk alam impian. Budak Bayangan Bab 758 Persimpangan. Sunni meninggalkan akademi dengan banyak pikiran. Sebagai seorang guru dan warga negara berpangkat tinggi, dia berhak memperoleh lisensi PTV dan lebih dari cukup uang untuk membelinya.
Namun, Sunny tidak tahu cara mengendalikan kendaraan angkutan pribadi dan terlalu malas untuk belajar, sehingga ia tetap menggunakan kereta umum untuk berkeliling kota. Di sekitar ibu kota pengepungan kuadran utara, tidak memedulikan pandangan terpesona yang dilontarkan orang kepadanya, dia melihat ke jendela saat kereta meluncur maju di jalur pemandu magnetnya. Terbang melintasi distrik demi distrik dengan kecepatan luar biasa. Kota adalah tempat yang cukup bagus, asalkan Anda tidak lahir di pinggiran. Gedung-gedung tinggi terkubur jauh di bawah tanah dan menjulang tinggi ke langit, dihubungkan oleh terowongan dan jembatan udara menjadi labirin komposit grafin yang rumit dan paduan yang diperkuat. Di sana-sini, pepohonan dan rerumputan artifisial memecah kebosanan warna putih dengan nuansa hijau, kuning, jingga, dan merah yang semarak. Semuanya tampak bersih dan cerah meskipun badai salju lebat yang lazim terjadi sepanjang tahun ini, sama sekali tidak seperti kekacauan yang kotor, redup, dan beracun di pinggiran kota. Ada layar besar yang menampilkan pemandangan indah, pemandangan menakjubkan yang belum pernah ada di planet bumi sejak berabad-abad yang lalu. Dan proyeksi propaganda yang telah dirancang dengan ahli untuk mencerahkan suasana hati warga. Yang terpenting, kota itu tampak penuh dengan kehidupan. Aliran orang yang tak berujung berkerumun di penyeberangan, dengan satu atau dua petivi langka muncul dari waktu ke waktu. Jutaan, ratusan juta manusia menyebut tempat ini rumah mereka. Hanya di sini, dilindungi oleh penghalang luar yang sangat besar dan sistem penyaringan udara pelindung, serta kebangkitan yang kuat, mereka dapat bertahan dan berkembang. Sungguh aneh membayangkan bahwa banyak tempat perlindungan manusia yang serupa di Antartika akan segera ditinggalkan dan dihancurkan oleh gelombang makhluk mimpi buruk yang tak berujung. Sunny telah melihat kepanikan dan kekacauan yang dapat ditimbulkan oleh manifestasi gerbang yang tidak terduga. Namun, imajinasinya gagal ketika dia mencoba membayangkan seperti apa bencana yang sama, tetapi terlihat lebih besar. Yang bisa dia bayangkan hanyalah gerombolan kekejian yang dihadapi tentara pemimpi di bawah Crimson Spire tiba-tiba muncul di jalan-jalan yang damai ini. Sudah, gambar itu membuatnya bergidik. Namun, dia masih berdiri dengan kata-katanya. Dia tidak berutang apapun kepada orang-orang ini. Tentu, jika gerbang terbuka tepat di depannya, Sunny akan cenderung untuk melawan dan mengulur waktu warga sipil untuk melarikan diri. Ini hanya sifat manusia. Tapi dia tidak akan keluar dari jalannya dan mencari kematian hanya untuk memenuhi beberapa kewajiban abstrak. Tidak ada yang membantu ketika dia sangat membutuhkan bantuan. Dia selamat meskipun manusia, bukan karena itu. Dan dia akan terus mengutamakan dirinya sendiri. Yang paling disukai. Sunny akan berbohong jika dia mengatakan bahwa Master Jet tidak menaruh sedikit pun keraguan di hatinya. Tentu, ekspedisi ke Antartika tampak seperti latihan bunuh diri yang sia-sia, tetapi dia benar. Mereka yang selamat dari cobaan itu akan tumbuh lebih kuat. Meskipun Sunny tidak akan mendapatkan pecahan bayangan apapun dari gerombolan Dorman dan Awaken Abominations yang akan segera membanjiri kuadran selatan. Dia masih bisa mengumpulkan banyak pecahan jiwa dan kenangan, bahkan mungkin gema. Akan ada lebih dari cukup makhluk mimpi buruk jatuh yang berkeliaran di Antartika juga. Namun, dia juga tidak percaya pada kemampuan pemerintah untuk secara akurat memprediksi apa yang akan terjadi di sana. Mereka tampaknya berpikir bahwa hanya guides kategori rendah yang akan muncul selama reaksi berantai. Tetapi apakah penilaian itu benar? Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa gerbang kategori 5 lainnya tidak akan muncul dengan sendirinya?
terakhir kali itu terjadi. Orang-orang seperti Immortal Flame dan Smile of Heaven tewas dalam pertarungan. Bisakah Sunny menjamin bahwa dia akan lebih baik? Tidak, dia pasti tidak bisa. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada pilihan sederhana yang bergantung pada negosiasi besok. Jika semuanya berjalan lancar, Sunny akan mendapatkan kembali kemampuannya untuk memasuki alam impian. Di sana, dia akan dapat mencapai hasil yang jauh lebih baik daripada yang bisa diberikan oleh ekspedisi ke Antartika, dan dengan risiko yang jauh lebih kecil. Lebih dari itu, dia bahkan bisa berjanji setia kepada Valor klan termasyur. Saat ini, dia memiliki lebih dari cukup nilai untuk menegosiasikan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Dengan pelatihan, dukungan, dan sumber daya mereka, menjadi Titan bukanlah hal yang mustahil. Penghalang yang berdiri di antara dia dan transendensi akan langsung menghilang juga. Sebaliknya, dia akan berada di posisi terbaik untuk mencoba menaklukkan mimpi buruk ketiga. Mungkin dia bahkan bisa meningkatkan pemahamannya tentang ilmu sihir dengan pesat. Lagi pula, Valor dikenal luas karena menciptakan kenangan yang luar biasa. Dia juga telah melihat betapa ahlinya perwakilan klan besar dalam menggunakan sihir rahasia di kuil malam. Ada begitu banyak pengetahuan yang mereka miliki. Begitu banyak yang bisa dia pelajari dari mereka. Adapun fakta bahwa klan besar tampaknya bersiap untuk meninggalkan bumi demi alam impian. Apakah mereka salah? Sunny masih ingat percakapannya dengan Evie di reruntuhan katedral kota kegelapan. Dia juga percaya bahwa dunia nyata sedang sekarat, dan alam mimpi bisa menjadi penyelamat umat manusia. Argumennya mengerikan, tapi meyakinkan. Bagaimanapun, jika terjadi kesalahan, dia akan selalu bisa meninggalkan keberanian klan. Janji setia tidak berarti apa-apa bagi Sunny. Sebagai orang yang membenci kata kehormatan, dia sangat bersedia untuk mengkhianati janji apapun yang dia buat selama itu cocok untuknya. Meninggalkan klan besar mungkin tidak akan mudah, tetapi saat itu, dia akan cukup kuat untuk mengaturnya. Jadi, jika negosiasi berjalan dengan baik, dia tidak punya alasan untuk melakukan sesuatu yang bodoh seperti mengikuti Master Jet ke Antartika. Namun, jika mereka pergi dengan buruk, itu akan menjadi satu-satunya pilihannya. Itulah mengapa Sunny tidak memberikan jawaban pasti kepada Soul Reaper. Lagi pula, dia tidak meminta satupun. Master Jet baru saja memberitahunya untuk memikirkan tawarannya dan memberitahukan keputusannya selama 2 bulan ke depan. Saat kereta mendekati teras berbeda, Sunny menghela napas dan menuju pintu keluar. Sial, kepalaku sakit. Mengapa semua itu harus terjadi pada hari kuliah pertama saya? Itu terlalu banyak kegembiraan untuk satu hari. Lebih buruk lagi, besok berjanji akan lebih seru. Budak Bayangan bab 759 perkembangan baru. Sunny terus merenung sambil berjalan dari stasiun kereta api ke rumahnya. Sesampai di sana, dia membuka pintu dan berjalan masuk, lalu duduk di ruang tamu dan menatap dinding sebentar. Ini tidak bagus. Saat ini, dia seharusnya mempersiapkan mental untuk pertemuan besok dengan perwakilan Valor. Antartika atau tidak, negosiasi ini berpotensi untuk menentukan jalan hidupnya. Bahkan mungkin apakah dia akan hidup atau tidak. Pengungkapan tiba-tiba dari bencana yang akan datang membuatnya bingung, membuatnya sulit untuk berkonsentrasi pada masalah yang akan segera terjadi. Menghadapi utusan keberanian akan menjadi tarian yang lembut. Sunny terbantu oleh fakta bahwa dia tidak pernah berniat membebaskan Mordred. Namun, dia juga tidak sepenuhnya tidak bersalah.
Lagi pula, dia memihak Quelte dan Perse, bahkan membunuh salah satu dari dua ksatria dari klan besar dengan kedua tangannya sendiri. Belum lagi Mordred mengikutinya ke Nigma and Ascended. Sunni punya banyak hal untuk disembunyikan. Tapi tidak bisa berbohong. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya memutarbalikkan kebenaran dengan jawaban yang menyesatkan, negosiasi masih bisa gagal dengan sangat cepat. Apapun, seakan ada yang percaya bahwa seorang yang bangkit sepertiku mampu membunuh salah satu Knight of Valor yang terkenal. Sekarang setelah Sunni sendiri menjadi seorang guru, dia kehilangan sebagian besar kemampuannya untuk berpura-pura lemah. Namun, tidak seorang pun kecuali teman terdekatnya yang tahu betapa kuatnya dia sebenarnya, dan terutama dulu. Ini adalah fakta lain yang menguntungkannya. Itu semua tergantung pada utusan dan bagaimana mereka berperilaku. Jika Valor mengirim seseorang yang lebih angkuh dan sombong, Sunni akan bisa menari mengelilingi mereka. Bagaimanapun, dia memiliki banyak latihan berurusan dengan orang-orang yang angkuh. Namun, jika mereka mengirim seseorang yang pintar, itu bisa menjadi masalah. Sunni menatap bayangannya, lalu menghela napas dan berdiri. Dia benar-benar berharap semuanya akan berjalan lancar besok, tetapi perlu dipersiapkan. Skenario terburuk, dia harus bergabung dengan penjaga api di pengasingan alam impian mereka untuk sementara waktu. Jadi, kecuali dia ingin kembali ke pola makan monoton dengan hanya makan daging monster, yang terbaik adalah menyiapkan beberapa hal. Segera, peti logam besar muncul di depannya, lalu membuka tutupnya yang berat, memperlihatkan deretan taring segitiga besar. Covetus Cover juga telah berubah setelah mimpi buruk kedua. Pesona Mendacious Cover memungkinkannya meniru bentuk benda mati apapun, tetapi dibatasi oleh kapasitas inti Sunni. Sekarang dia adalah Ascended, kapasitas intinya meningkat pesat, jadi ada banyak pilihan. Sunni telah banyak bereksperimen dengan bentuk cover dalam 6 bulan terakhir. Dia telah membuatnya menjadi segala macam hal, dari brankas paduan hingga kursi kulit dan pot tidur. Dia bahkan pernah membuatnya menjadi lemari es. Namun, setelah bersenang-senang sebentar, Sunni sampai pada kesimpulan bahwa tidak semua bentuk cocok dengan memori. Item yang sudah memiliki fungsi menyimpan barang bekerja paling baik. Jadi, dia akhirnya mengubahnya menjadi peti besar dari paduan yang diperkuat. Sekarang Covetus Cover telah dewasa, ukuran dan kekuatannya cukup untuk membuat pesona lurid Trung benar-benar berbahaya. Jika sebelumnya kotak kecil itu hanya bisa menggigit beberapa jari, sekarang bisa menelan seluruh calon pencuri. Pesona Capacious Chest telah tumbuh lebih kuat, juga meningkatkan kapasitas penyimpanan peti. Sekarang, itu bisa menyimpan barang-barang senilai seluruh ruangan. Locomotif Chiffonier, sementara itu, tidak banyak berubah, tapi karena ukurannya yang baru, peti bisa bergerak lebih cepat. Faktanya, cover sekarang cukup besar untuk diduduki Sunni di atasnya, menggunakan memori sebagai tunggangan yang aneh. Dalam hal itu tidak terlalu berbeda dari Mordan Mimik asli, yang pernah ditunggangi Sunni sampai ke Menara Ebony. Bukannya dia ingin mengulang pengalaman itu? Dan berbicara tentang tunggangan. Jika ada satu hal yang benar-benar membuat Sunni frustrasi dalam beberapa bulan terakhir, itu adalah dia tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari cara menunggangi Nigma dengan benar. Dia bahkan telah memesan pelana yang dibuat khusus dari butik kulit eksklusif. Para profesional biasa yang bekerja di sana sering menerima komisi untuk membuat berbagai tali kekang untuk segala bentuk gema, jadi mereka terbiasa dengan permintaan aneh.
Dan karena hanya kebangkitan kaya yang memiliki gema, harga mereka tidak murah. Harganya membengkak ketika Sunni harus mengorbankan pecahan jiwa yang berharga untuk mengubah pelana menjadi kenangan. Namun, semuanya sia-sia. Sunni tidak dapat melakukan perjalanan ke alam impian, dan memanggil kuda yang mengerikan untuk berkeliling kota tidak akan terlalu nyaman. Bahkan jika dia tidak keberatan menarik perhatian yang salah, pasti ada hukum dan peraturan untuk mencegah hal itu. Tapi tidak semuanya buruk. Sebagai teror, Nikmah memiliki kemampuan yang mirip dengan tiran. Dalam kasusnya, kuda jantan mengumpulkan mimpi buruk literal alih-alih antek-antek jasmani, dan semakin banyak yang dia kuasai, semakin besar kekuatannya tumbuh. Akhirnya, penghancur kegelapan seharusnya membuka kemampuan terakhirnya, kutukan mimpi, dengan mengumpulkan pasukan 1000 mimpi buruk. Sunni tidak tahu di mana menemukan hantu-hantu ini atau bagaimana membuatnya, tetapi 6 bulan menganggur memungkinkannya untuk mengetahuinya. Ada 2 cara, Nikmah bisa menciptakan antek-antek impiannya, atau menaklukkan mereka. Membuatnya tidaklah mudah. Pertama, kuda hitam itu harus menabur benih teror ke dalam jiwa musuh. Jika musuh melarikan diri dan benih itu berakar, mereka akan dihantui oleh ingatan tentang perusak yang mengerikan dan melihatnya dalam mimpi mereka. Semakin lemah keinginan korban, semakin besar peluang mimpi buruk itu tumbuh dan menjadi semakin kuat. Namun, orang yang berani akan menyebabkan benih itu layu dan mati. Akhirnya, jika mimpi buruk itu terbentuk sepenuhnya, kuda jantan itu akan dapat menggunakan atribut Dreamwalker miliknya untuk memanennya. Cara kedua juga merepotkan. Kuda hitam bisa melakukan perjalanan ke dalam mimpi makhluk yang kuat dan menaklukkan mimpi buruk mereka sendiri. Di dunia nyata, itu berarti ascender. Namun, tugas itu tidak mudah. Semakin kuat si pemimpi, semakin kuat pula mimpi buruk yang menghantui mereka. Untuk menaklukkan mimpi buruk seperti itu, bayangan harus mengalahkannya dalam pertempuran di dalam mimpi. Nikmah telah kembali dengan luka parah lebih dari sekali dari pertempuran seperti itu. Tetap saja, dia berhasil mengumpulkan beberapa minion dengan cara itu. Tak satu pun dari mereka menghadapi musuh nyata sejak kembali ke dunia nyata, jadi untuk saat ini tidak ada pilihan lain. Sunni mengumpulkan banyak perbekalan dan menyimpannya di Covetus Cover, lalu menutup memori dan menghela nafas. Mengumpulkan 1000 mimpi buruk untuk bayangannya tidak akan mudah. Mungkin seharusnya dia menemani kuda hitam itu ke dalam mimpi orang lain. Namun, sudah cukup banyak hal yang menghantuinya. Dia tidak perlu mengalami ketakutan orang lain juga. Mendekati master yang sedang tidur juga agak berbahaya. Pada saat itu, salah satu bayangannya melihat sosok yang dikenalnya berjalan menuju pintu. Sunni memeriksa waktu dan tersenyum. Oh, dia sudah ada di sini. Murid favoritku bukan apa-apa jika tidak tepat waktu. Budak bayangan bab 760 pelajaran berharga. Di dojo bawah tanah di bawah rumah Sunni, baja berdenting melawan baja. Rain bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak biasa bagi gadis biasa seusianya. Gaya bertarungnya yang baru lahir membumi, diperhitungkan, dan tajam, menggabungkan pertahanan yang mantap dengan serangan tak terduga dan eksplosif. Pedang latihan yang berat bernyanyi di tangannya, memotong udara seolah-olah memiliki keunggulan yang sebenarnya. Kecanggungan masa muda hampir hilang dari tubuhnya, menyerah pada janji kedewasaan. Dia jauh lebih bugar dan bertanggung jawab atas fisiknya, juga bertarung dengan percaya diri dan ketenangan yang akan membuat sebagian besar teman sekelasnya yang istimewa diliputi oleh rasa iri. Sebanyak yang diinginkan Sunni,
dia tidak bisa menyombongkan diri bahwa kemajuannya semua berkat dia. Saat ini, dia menghadap adik perempuannya, membelokkan pukulannya dengan satu tangan sambil menyimpan yang lain di sakunya. Tidak peduli apa yang Rain lakukan, tongkat paduan lembut yang dia pegang sepertinya tidak bisa ditembus, tak terelakkan, dan tidak bisa dipatahkan. Semua serangannya menghantam dan menghancurkannya, dan semua pertahanannya tampak tidak berguna melawan gerakan malas gurunya. Dari waktu ke waktu, tongkat itu tiba-tiba melesat ke depan dan mengenai bahunya, memantul dari dahinya, atau menyengat tangannya. Meski demikian, gadis itu tidak membiarkan dirinya frustrasi dan terus memaksakan diri tanpa kehilangan konsentrasi. Kemauan, pikiran dingin, dan disiplin yang cermat itulah yang memungkinkan Rain untuk maju begitu cepat. Tidak buruk. Sunni menangkis serangan cepat lainnya, melangkah maju, dan menusuk dada gadis itu dengan ujung tongkatnya. Ini, kamu mati, lagi. Aku lelah melawan mayat. Ayo berhenti. Rain melompat mundur dan terdiam, terengah-engah saat tetesan keringat mengalir di wajahnya yang pucat. Namun, dia tidak menurunkan pedangnya. Sunni telah mengajarinya bahaya menurunkan kewaspadaan sejak lama. Memar itu butuh waktu lama untuk sembuh. Dia menyeringai, lalu menggaruk punggungnya dengan tongkat dan menawarinya musim semi tanpa akhir. Setelah gadis itu selesai memadamkannya terlebih dahulu, Sunni duduk di lantai dan bertanya dengan nada memerintah, "Di mana aku memukulmu?" Rain juga duduk, dan menjawab dengan mantap, "Kepala, bahu kanan, tangan kanan, lengan kiri, dada, paha kanan." Bahu kiri, kepala, leher, bahu kiri, tangan kiri, dada, kepala, dada. Dia tersenyum puas. "Kapan aku memasukkan tanganku ke dalam saku?" Dia mengerutkan kening. "Setelah memukul pahaku untuk pertama kalinya." Sunni mengangguk. "Ke arah mana aku melihat dua pukulan sebelumnya?" Hujan menggertakkan giginya. "Naik. Kamu memutar matamu." Dia terkekeh. "Bagus. Kesadaranmu cukup untuk tahap itu." Gadis muda itu melontarkan tatapan mengancam padanya, lalu berbalik. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan tiba-tiba bertanya, "Sunni, apakah aku baik-baik saja?" Sunni ragu-ragu, lalu mengangkat bahu. "Kamu baik-baik saja." Rain terdiam beberapa saat. "Tapi tidak sebaik dirimu kan?" Hal itu membuat Sunni tertawa. "Apa? Tidak. Kamu jauh lebih baik daripada aku. Aku bahkan belum pernah melihat pedang sebelum mimpi buruk pertamaku, apalagi memegangnya. Bahkan, ketika aku mendapat kesempatan untuk mempersenjatai diri dengan pedang di sana, aku memilih untuk menjatuhkan itu. Karena terlalu berat." Rain menoleh ke arahnya dengan terkejut. "Apa? Lalu bagaimana caramu bertahan hidup?" Sunni berpikir sebentar, lalu mengangkat bahu. "Ya, aku mencekik satu musuh dengan rantai. Meracuni dua lagi. Memberi makan yang terakhir ke makhluk mimpi buruk, dan kemudian beruntung. Kurasa kamu bisa mengatakan bahwa aku hanya bertahan karena dendam." Dia ragu-ragu, dan kemudian menambahkan, "Sebenarnya, itu adalah pelajaran yang sangat penting. Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Tentu saja, mengetahui cara menggunakan senjata itu penting. Tapi memiliki pikiran yang lebih berbahaya daripada senjata adalah yang terpenting. Dunia adalah tempat yang kejam, Rain. Kamu juga harus kejam untuk bertahan hidup." Rain akan berusia 16 tahun dalam beberapa bulan. Faktanya, dia mungkin akan merayakan ulang tahunnya tidak lama setelah gerbang pertama mulai dibuka di Antartika. Setelah itu, adik perempuannya juga akan rentan terhadap mantra mimpi buruk.
Itu adalah faktor lain yang harus dia pertimbangkan. Pergi dengan Master Jet berarti meninggalkan Rain juga. Memang, dia sudah mengajarinya sebagian besar dari apa yang dia bisa tanpa menggunakan tindakan yang lebih drastis. Rain lebih siap menghadapi mimpi buruk pertama daripada sebelumnya. Atau kebanyakan orang, bahkan sangat sedikit anak yang mendapat kesempatan untuk dilatih oleh Ascendet, apalagi yang memiliki pengalaman pertempuran sebanyak Sunny, atau memiliki bakat sebanyak Rain. Dia meliriknya berlama-lama sejenak, dan kemudian bertanya, apakah kamu ingin menjadi seorang yang bangkit? Gadis itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu perlahan menggelengkan kepalanya, mengejutkannya. Tidak. Aku tidak tahu. Aku sangat ingin bisa melindungi keluargaku. Tapi aku tidak ingin jauh dari mereka. Atau mati. Aku punya kakak laki-laki loh. Sunny hampir tersentak, tapi memaksakan diri untuk tetap diam. Ekspresi keingintahuan ringan muncul di wajahnya. Oh, Rain terdiam sejenak, lalu menghela nafas. Ibu dan ayahku memiliki seorang putra, sebelum mengadopsiku. Dia terinfeksi oleh mantra, dan meninggal. Kurasa mereka tidak akan mampu menanggungnya jika aku mati juga. Sunny memalingkan muka. Beberapa saat kemudian, dia berkata, turut berduka cita. Gadis itu mengangkat bahu, lalu menatapnya dengan cemberut. Ada apa denganmu hari ini? Kalian semua, serius. Sunny tersenyum. Benarkah? Ya. Aku ada hari penting besok. Selain itu, aku memberikan kuliah pertamaku hari ini. Membentuk pikiran muda adalah masalah yang sangat serius. Rain terkikik dengan pembenaran. Jadi lebih banyak orang yang akan menderita seperti aku. Itu membuatku merasa lebih baik. Dia tersenyum, lalu menepuk pundaknya. Bagus. Kupikir kau masih murung karena Evie sudah tidak ada lagi. Sunny menatapnya dengan marah, bermalas-malasan. Aku tidak pernah bermuram durja. Sejujurnya, dia merasa sedikit sedih karena teman-temannya keluar dan menjalani hidup mereka. Rumah itu tampak sangat sepi sekarang karena pemburu yang riuh itu pergi hampir setiap hari. Setelah mereka berempat kembali dari mimpi buruk kedua, Evie sedikit mabuk karena memiliki tubuh yang sehat. Dia dengan rakus terjun ke semua hal yang dia tidak pernah punya kesempatan untuk tumbuh sebagai orang cacat. Karena Casey tidak sehat dan Sunny tidak ingin menunjukkan wajahnya di depan umum, pemerintah sangat lekat dengan membuatnya menghadiri semua jenis acara juga. Sekarang, pemburu wanita itu hanya kembali ke rumah 1 atau 2 minggu sekali, dan kemudian menghilang lagi keesokan harinya. Kai membuatnya lebih buruk. Karena sifat kemampuan barunya, dia tidak dapat menampilkan musik lagi. Akan aneh jika bernyanyi di depan banyak orang, mengetahui bahwa suaranya benar-benar dapat memikat mereka. Grup idola terkenal Knight dan Gale mengumumkan pengunduran diri mereka. Dengan Gale meluncurkan karir solo yang sangat sukses dan Kai bertransisi ke dunia akting untuk kemajuan umat manusia sebagai Ascendet. Setidaknya begitulah cara agensinya memutarbalikkan keputusannya yang tiba-tiba. Sekarang, pemerintah mengarak Kai seperti teladan umat manusia. Casey, Evie, dan dia telah dipuja sebagai pahlawan setelah Forgotten Shore. Tetapi setelah menjadi master di usia yang begitu muda, ketenaran mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, dia juga tidak punya banyak waktu luang. Baik Evie maupun Kai berada dalam posisi yang aneh. Mereka tidak ada hubungannya dengan kejadian di kuil malam, tetapi juga tidak bisa, dan tidak mau, melanjutkan hidup mereka sampai Sunny dan Casey menyelesaikan masalah mereka dengan klan Valor. Sebenarnya, Sunny sendiri yang menyuruh mereka menjauh darinya, untuk saat ini.
Tetap saja, dia merindukan kebersamaan mereka. Itu benar. Semua kekacauan ini akan berakhir besok, dengan satu atau lain cara. Dia menghela nafas, lalu menoleh ke Rain, kamu melakukannya dengan baik hari ini. Pertahankan. Sekarang. Pulanglah sebelum orang tuamu memanggilku lagi. Terakhir kali mereka dengan sangat sopan mencoba menjelaskan kepadaku bahwa kamu memiliki pekerjaan rumah yang harus dilakukan dan aku menahanmu terlalu lama sangat canggung untuk semua. Dari kami, kau tahu? Rain tertawa, lalu berdiri dan menuju lift. Baiklah, tapi lain kali kita bertanding, aku akan menangkapmu setidaknya sekali. Lihat saja nanti. Segera, dia pergi, meninggalkannya sendirian di dojo yang remang-remang. Sunny menghela napas dan menatap bayangannya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan tenang, sampai hujan ada di bumi, penguasa terkutuk itu sebaiknya tidak meninggalkan bumi. Jika tidak, klan besar dan aku akan mendapat masalah.